Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul dalam rangka majelis ilmu mata kuliah teknik lingkungan pertemuan ke-13 penilaian kinerja lingkungan pada proyek konstruksi. Penilaian kinerja lingkungan pada proyek konstruksi. Industri konstruksi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan disebabkan oleh meningkatnya volume limbah yang dihasilkan oleh aktivitas konstruksi itu sendiri. Berbagai literatur menunjukkan bahwa upaya mengurangi limbah, reducing waste, menjadi sangat penting untuk dilakukan di semua tahapan konstruksi karena sampai saat ini masih menjadi cara terbaik dalam pengelolaan dan penanganan limbah. Penelitian yang ada di seluruh dunia telah banyak mengevaluasi berbagai dampak limbah dan energi yang ditimbulkan selama kegiatan konstruksi. Perkuliahan ini membahas tentang berbagai model penilaian asesmen kinerja lingkungan dari suatu penelitian sebelumnya yang telah digunakan secara internasional. Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan antara lain Contractor Environmental Performance Scoring System atau CEPSS, kemudian Environmental Performance Assessment EPA, Building Waste Assessment Score atau PWAS, Waste Management Performance Evaluation Tool WMPET, dan Environmental Performance Score EPS. 1. Model CEPSS dikembangkan oleh Sen dan kawan-kawan 2005. CEPSS, Contractor Environmental Performance Scoring System, adalah sebuah alat komputerisasi yang digunakan untuk menilai kontraktor selama melakukan tahap operasional dari proyek konstruksi. CEPSS menggunakan program sistem sederhana yang dirancang untuk menilai indikator kinerja lingkungan. Metode ini difokuskan pada beberapa faktor indikator dan parameter yang mempengaruhi environmental performance atau EP. Faktor-faktor yang mempengaruhi EP meliputi kegiatan operasional atau F1, manajemen tempat F2, manajemen proyek F3, teknologi manajemen lingkungan F4, dan kebijakan manajemen lingkungan F5. Kriteria kinerja indikator mempertimbangkan bahwa yang akan menjadi pengaruh utama dari EPS adalah dampak lingkungan, kinerja sumber daya lingkungan, kontribusi terhadap keberlanjutan, dampak publik, dan perlindungan bagi tenaga kerja. Perhitungan EPS didasarkan pada skor total yang diperoleh dari hasil penilaian pada level kedua indikator kinerja lingkungan, dan kemudian terbagi dari 5 level indikator utama seperti yang dijelaskan dalam istilah berikut. EPS sama dengan jumlah dikali jumlah 5, I sama dengan 1, W1 dikali I dikali WS, di mana S1, SI sama dengan skor yang diperoleh dari lingkungan dengan indikator LI. L sama dengan 1. WI bekerja untuk menunjukkan hubungan signifikan antara I1, I1I dan semua indikator. Ini gambar satu perhitungan perhitungan CEPSS sumber Sen dan kawan-kawan 2005. Nanti diinikan kalau mau lebih dalam lagi diinstal dulu
CPSS itu kemudian kita pelajari bersama. Ini adalah contoh dari CEPSS. Dua model Environmental Performance Assessment (EPA) dikembangkan oleh Tam and Lee 2007. Spectral method menggunakan power spectrum dan di spektrum power spectrum P dalam kurung F dari sebuah kumpulan data X dalam kurung T digambarkan sebagai berikut. PF sama dengan X dikali F pangkat 2, di mana XV merupakan transformasi frontier atau input signal. Sementara bispektrum method menampilkan bahwa hubungan antara tes berbagai frekuensi dalam kasus ini adalah berbanding terbalik terhadap waktu di mana sampel uji diambil. B dikali F1 F2 sama dengan X dikali F1 X dikali F2 X bintang dikali F1 dikali F2. Bintang berarti konjugat kompleks. 3. Building Waste Assessment Score (BWAS) dikembangkan oleh Eka Nayake dan Avori 2004. Model multi BWAS mempertimbangkan 7 elemen bangunan. Setiap elemen tersebut memiliki tingkat signifikan yang berkisar dari 0 sampai 1, di mana 1 berarti tidak signifikan dan 1 berarti paling signifikan, di mana 0 berarti tidak signifikan dan 1 berarti signifikan. Dan BWAS fokus pada material bangunan yang menimbulkan pengaruh limbah konstruksi. BWAS dirumuskan sebagai berikut. Ini rumusnya, BWAS score 16,1 dikali dalam kurung jumlah dikali AI dikali WI1 ditambah 1,15 dikali jumlah A2 dikali WI2 ditambah 15,6 dikali jumlah A3 dikali WI3 dan seterusnya sampai 11,5 dikali A7 dikali WI7, di mana A1 minus A1A dibagi A12 dikali A2 minus A2A dan seterusnya. 4. Waste Management Performance Evaluation Tool (WMPET) dikembangkan oleh Kim dan kawan-kawan 2006. Kim dan kawan-kawan 2006 mengembangkan beberapa alat untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengelolaan kinerja limbah. Ada 59 faktor yang diklasifikasikan ke dalam 5 faktor utama yang meliputi tenaga kerja, bahan, metode, manajemen, dan kebijakan. Alat ini didasarkan pada survei kuesioner antara kontraktor di Korea. Kim dan kawan-kawan 2006 menggunakan rata-rata nilai di setiap faktor bahwa responden telah bersedia. Cara menghitung skor tersebut adalah pertama, menganalisis data, dan kemudian mengikuti dengan mengatur tingkat faktor. Faktor yang mendapat nilai rata-rata kurang dari 6,5 dikeluarkan dari item alat yang mengevaluasi pengelolaan kinerja limbah. Berdasarkan nilai analisis data ditemukan bahwa 7 faktor dalam kategori tenaga kerja, 8 dari 9 dalam kategori material, 9 dari 13 dalam kategori metode, 6 dari 16 dalam kategori manajemen,
9 dari 14 dalam kategori kebijakan yang dikenal dengan titik penting dalam mengurangi limbah konsumsi dan meningkatkan daur ulang. Efektivitas pengelolaan pemanfaatan limbah dapat dievaluasi dengan cara gambar 2. Sementara itu, matrik penilaian disajikan pada gambar 3 di bawah ini. Kita lihat gambar 2 dan gambar 3. Nah, ini gambar WPMPT Enterprise Kim dan kawan-kawan, sumbernya 2006. Ini gambarnya. Nanti kita pelajari, silakan dipelajari. Nah, ini gambar 3 WMPT scoring Kim dan kawan-kawan sumber 2006, di mana ada indeksnya, di mana ada ratingnya, excellent, good, poor, bad, sangat jahat, di atas baik. Ini deskripsinya, Master Management Performance. Kita lanjutkan. 5. Metode yang disarankan oleh Gonzalez dan kawan-kawan 2009. Di dalam metode ini ada 9 kategori aspek lingkungan yang diusulkan. 1. Emisi atmosfer. 2. Emisi air. 3. Limbah yang dihasilkan. 4. Perubahan tanah. 5. Konsumsi sumber daya. 6. Isu-isu lokal. 7. Masalah transportasi. 8. Efek terhadap keanekaragaman hayati, dan 9. Insiden, kecelakaan, dan situasi darurat. Untuk menghitung semua dampak lingkungan dalam konstruksi tertentu, Gonzalez dan kawan-kawan menggunakan rumus SGI sama dengan D1 dikali SI dikali PI, di mana SGI adalah semua penilaian dampak lingkungan dengan kategori 0, tidak ada. 1. Lebih pendek dari durasi konstruksi. 2. Sama dengan durasi. 3. Lebih lama dari durasi. SI menunjukkan skala dampak dari 0, tidak ada. 1. Lokasi dan sekitarnya. 2. Lokal dan regional. 3 dari wilayah. Akhirnya, PI menunjukkan kemungkinan dampak menunjukkan dari 0, tidak ada, tidak mungkin. 1 sangat tidak mungkin. 2 mungkin. 3 sangat mungkin. Sedangkan untuk menentukan dampak lingkungan menggunakan rumus R, jumlah pangkat N, jumlah I sama dengan 1, S dikali F, I, di mana R adalah peringkat yang signifikan dalam proyek konstruksi, dan SFI adalah kerusakan serius dari lingkungan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.